Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas. Bersyukur harus lebih banyak, harus lebih sering kita bersyukur, mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmatnya terus menerus sampai kapanpun juga. Pada kesempatan ini saya ingin membaca atau menjelaskan tentang tujuan beragama. Tujuan pokok menganut suatu agama adalah kita memperoleh kepastian berkaitan dengan Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Seolah-olah kita bisa melihat wujudnya dengan mata kita. Unsur kejahatan dalam dosa akan selalu mencoba menghancurkan manusia, di mana seseorang tidak akan bisa melepaskan diri dari racun fatal dari dosa sampai, yaitu meyakini sepenuh hati, beriman kepada Tuhan yang maha sempurna dan maha hidup, yang menghukum para pendosa dan mengganjar yang muttaqi dengan kenikmatan yang kekal. Merupakan pengalaman umum bahwa jika kita meyakini akan efek-efek fatal yang ditimbulkan sesuatu, maka dengan sendirinya kita tidak akan mendekatinya. Sebagai contoh, tidak akan ada orang yang menenggak racun atau yang minum racun secara sadar. Tidak akan ada orang yang secara sengaja berdiri di depan seekor harimau liar. Tidak juga orang mau memasukkan tangannya ke lubang ular berbisa. Lalu mengapa orang melakukan dosa secara sengaja? Sebabnya adalah karena ia tidak memiliki keyakinan penuh mengenai hal tersebut, sebagaimana dengan hal-hal lain yang dicontohkan tadi. Tugas pertama seseorang dengan demikian adalah berusaha memperoleh keyakinan mengenai eksistensi Tuhan dan menganut suatu agama yang melalui mana hal itu bisa dicapai, agar dengan demikian ia akan menjadi takut kepada Tuhan dan menjauhi dosa. Lalu bagaimana kita memperoleh keyakinan demikian itu? Jelas bahwa hal seperti itu tidak akan bisa didapat hanya melalui dongeng-dongeng. Tidak juga bisa diperoleh melalui argumentasi dan omong kosong belaka. Satu-satunya cara untuk memperoleh keyakinan adalah dengan mengalami pendekatan dengan Tuhan berulang kali, melalui bercakap-cakap dengan wujudnya, atau dengan menyaksikan berbagai tanda-tandanya yang luar biasa, atau juga melalui kedekatan dengan seseorang yang memiliki pengalaman demikian. Nah, ini yang penting. Harus mempunyai pendekatan dengan orang yang memiliki pengalaman, bukan hanya sekedar omong-omong saja, atau membaca ini, membaca itu, lalu disampaikan lagi, cerita diceritakan, dia sendiri tidak punya pengalaman. Tujuan suatu agama adalah agar manusia memperoleh keselamatan dari hawa nafsunya dan menciptakan kecintaan pribadi kepada Allah yang Maha Kuasa melalui keimanan kepada eksistensinya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna.
Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala demikian merupakan surga yang akan mewujud dalam berbagai bentuk di akhirat nanti. Tidak menyadari akan adanya Tuhan dan menjauh dari wujudnya adalah neraka yang akan berbentuk macam-macam di akhirat nanti. Dengan demikian, tujuan hakiki seorang manusia sewajarnya adalah beriman sepenuhnya kepada Dia. Sekarang timbul pertanyaan, agama manakah dan kitab apakah yang dapat memenuhi keinginan demikian? Kitab Injil menyatakan bahwa pintu untuk berbicara dengan Tuhan sudah ditutup, dan cara-cara untuk memperoleh kepastian sudah dikunci rapat. Apapun yang akan terjadi sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan ada sesuatu pun di masa depan. Lalu apa gunanya sebuah agama yang sudah mati demikian? Manfaat apa yang dapat diperoleh dari kitab yang sudah mati? Rahmat apa yang bisa diperoleh dari sosok Tuhan yang mati? Tujuan dari menerima suatu agama adalah agar Allah yang tegak dengan zatnya sendiri dan yang tidak membutuhkan akan ciptaannya ataupun sembahan dari ciptaannya itu akan berkenan dengan diri kita sehingga kita bisa memperoleh rahmat dan kasih-Nya yang bisa menghapuskan noda dan karat dalam batin kita, dan dengan cara demikian dada kita akan dipenuhi dengan keyakinan dan pemahaman. Hal seperti itu tidak akan mungkin bisa dicapai oleh seorang manusia melalui upayanya sendiri. Karena itu Allah yang Maha Agung menyembunyikan wujudnya serta keajaiban ciptaannya seperti ruh, malaikat, surga, neraka, kebangkitan, kenabian, dan lain-lain yang hanya akan dibukakan sebagian saja melalui penalaran, akan menunjuk hamba-hambanya yang akan beriman pada semua misteri itu. Demikian dulu pengajian subuh pada hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022. Mudah-mudahan pengajian subuh ini mengantarkan kita kepada bagaimana kita membaca Al-Quran secara hidup, bukan secara mati. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.